Jumpa pemirsa, kembali lagi bersama media Transformasi News.com. Beberapa menit ke depan saya Hadi Purwono akan mewawancarai narasumber yaitu Bapak Srianto Ahmad, SPD CMED. Namun sebelumnya kita ikuti ada yang mau lewat berikut ini. Baiklah pemirsa, kita akan tanya-tanya pada narasumber kita yaitu Bapak Srianto Ahmad. Pak Srianto, selaku pimpinan redaksi Transformasi News.com, pasangan 3 cawapres, bagaimana menurut Pak Srianto? Silakan Pak. Terima kasih. Sebenarnya yang banyak menjadi pertanyaan sekarang ini dari 3 pasangan capres dan cawapres ini, saya ingin memberikan clue ya kepada masyarakat, karena kita sebagai seorang jurnalis ini kan memberikan salah satu tugasnya adalah di samping sebagai fungsi social control, tapi juga ada bernilai yang sifatnya edukasi. Dan saya akan menggambarkan bahwa 3 pasangan ini ada mempunyai style masing-masing dan ciri khas masing, dan ada decision maker masing-masing. Kalau Pak Ganjar Mahfud jelas decision makernya Ibu Megawati, saya terangkan dulu dengan Gogonto Nagih Janji. Yang kedua itu kalau Pak Prabowo dan Gibran jelas decision maker Pak Jokowi, sudah jelas pemirsa. Yang ketiga kalau ini Pak Anies Baswedan dan Cak Imin, ini jelas disematkan adalah Pak Surya Paloh. Itu dalam satu titik ya. Berarti kita ada 3 titik. Nah sekarang saya mengingat kepada pemirsa, ini kalau yang satu Ganjar Pak Mahfud ini jelas ketika Pak Ganjar itu saat diundang di Semarang oleh Ibu Megawati saat menerima peci tersebut, dia jelas dia menyatakan sebagai seorang petugas partai. Padahal kalau petugas partai di sini seperti Pak Jokowi sudah 10 tahun atau 9 tahun ya, jadi petugas partai, ternyata ada satu konflik yang interest ya. Tidak seperti total, masyarakat pun juga tidak senang ketika Pak Jokowi itu dikatakan petugas partai, karena secara konstitusi walaupun di situ ada Pak Mahfud, saya akan menyatakan bahwa yang namanya petugas partai itu hanya anggota dewan, DPRD atau fraksinya DPD, itulah petugas partai, karena dia sebagai fraksi, sebagai wakil partai untuk membuat undang-undang, policy, kebijakan, itulah petugas partai. Tetapi kalau presiden, setelah jadi presiden, dia dipilih oleh rakyat, adalah dia sebagai mandataris MPR. Itu clue pertama. Kalau yang kedua, Pak Prabowo dan Gibran, ini kan policy atau katakanlah decision makernya adalah Pak Jokowi. Ini jelas menyatakan dia sebagai pelanjut Pak Jokowi, program pelanjut Pak Jokowi. Bahkan dia menambah ada dana abadi pesantren, ada dana untuk BPJS lansia. Itu jelas dia mengatakan pelanjut Pak Jokowi. Tetapi yang ketiga, Pak Anies Baswedan ini adalah sebuah perubahan. Dia mengatakan capres perubahan, karena di dalam visi misinya Pak Anies Baswedan itu tidak menyatakan tentang IKN. Jelas dia akan melakukan perubahan. Dan sekarang juga pemirsa pilih, ada presiden yang bersifat petugas partai, yang satu pelanjut Jokowi, pelanjut presiden sebelumnya, yang ketiga adalah sebagai capres perubahan. Ya, ada satu pertanyaan lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Nah, ini bagaimana tentang sidang kode etik MK menurut Bapak? Silakan Pak Sri. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau sidang kode etik itu kan bersifat administrasi dan sifatnya teguran ya. Sanksi itu teguran, bisa sampai ke tahap yang lain dihentikan. Ya kalau sidang etik itu kan hubungannya dengan etika, atau katakanlah di dalam di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung itu kan ada namanya perilaku kode etik hakim. Jadi akhirnya ditegur, tapi bukan mengubah putusan. Kalau yang namanya sudah putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan mengikat, sudah non binding, sudah selesai. Jadi ya intinya kalau sampai ke tahap sampai Pak Anwar Usman pun dipecat, itu tidak akan mengubah putusan, karena putusan itu sudah final mengikat. Kecuali dulu ada namanya ini eksaminasi publik putusan hakim sebagai partisipasi publik. Sekarang lembaga eksaminasi tidak ada. Lembaga eksaminasi itu apa? Dari perguruan tinggi, para pakar, LSM, itu ketika putusan hakim tidak sesuai dengan aturan, artinya aturan-aturan yang sifatnya berlaku di dalam SOP-nya atau SOP-nya kehakiman atau hukum acara, yaitu bisa dikatakan di take down ya. Tapi sekarang kan lembaga eksaminasi itu tidak ada penguji. Nah sekarang adanya yaitu judicial review itu, gitu.
Ya, selanjutnya kalau mau melakukan seperti itu sebetulnya hanya kepentingan politik. Kenapa dulu saat Pak Jokowi itu menandatangani undang-undang Omnibus Law tentang cipta kerja yang sifatnya catat formil, dia diam aja. Para partai punya di mana? Ketika ada catat formil, diam aja. Bahkan sampai menyetujui, sampai akhirnya ada namanya Perpu juga diloloskan. Bahkan Yusril Izzamahendra sudah bilang, saya itu sudah melakukan uji materi tentang 0% presiden threshold. Itu gagal tuh, alasannya MK apa? Open legal policy. Tapi kenapa sekarang ketika ada uji materi tentang undang-undang MK, undang-undang tentang KPK, kenapa tidak diletakkan pada dasar-dasar yang sifatnya bahwa putusan tersebut tidak bisa ditolak karena alasan open legal policy? Sebenarnya itu juga dilaksanakan dengan open legal policy. Nah, ini saya tidak akan bicara hukum, karena hukum itu sekarang ini kalau di Indonesia sudah kalah di atas. Hukum itu kadang kalah dengan politik. Seharusnya etika itu harus di atas politik, di atas hukum. Maka saya akan tidak akan bicara hukum. Ini adalah konflik interest, konflik kepentingan. Kalau kita berbicara konflik kepentingan, ya sudah, saya tidak akan, pemirsa sudah tahu gitu. Nah, makanya saya ini ya kita lanjutkan ke masyarakatnya. Kalau ini sampai putusan ini juga nanti timbul masalah, juga nanti pemilu akan tidak sesuai. Saya cocok dengan Pak Mahfud MD. Ya inilah sudah biarkan. Tapi nanti jangan sampai MK itu seperti itu lagi. Konstitusi memang ada persoalan, bahkan Pak Yusril pun ada persoalan, tapi dia juga tetap dukung sama Pak Prabowo dan Gibran. Karena ini tahu ini konflik interest. Kenapa tidak kemarin dilepas? Oke pemirsa, terima kasih telah mengikuti berita ini. Semoga Anda semua sehat, dimurahkan rezeki dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila suka dengan acara ini, silakan klik tombol like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi di bawah ini, dan silakan berkomentar agar tidak ketinggalan berita-berita dari kami selanjutnya.